Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz pada hari ini? Ustadz doakan semoga anak Ustadz semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi anak Ustadz yang sakit, Ustadz doakan semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Ustadz akan menjelaskan materi pelajaran IPA, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Bergerak merupakan salah satu ciri daripada makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang bergerak. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Anak-anak Ustadz, mari kita perhatikan gerak singa dan manusia tersebut. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, gerak itu dapat terjadi karena adanya kerjasama antara tulang dan otot. Anak-anak Ustadz, kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Anak-anak Ustadz semua, mari kita lanjutkan. Hewan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, hewan vertebrata. Yang kedua, hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Anak-anak Ustadz, mari kita perhatikan hewan vertebrata berikut, yaitu kelinci dan gajah. Kelinci dan gajah. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci bergerak melompat-lompat karena dia memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang daripada tungkai depan, sehingga menyebabkan ia bergerak dengan cara melompat. Nah, Ustaz, perhatikan gambar berikut.
Itu adalah burung. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Sehingga burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Ular dan kadal merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Anak-anak Ustadz, mari kita perhatikan hewan vertebrata berikut, yaitu belalang. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan juga melompat. Ada Ustadz, kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain kupu-kupu yang terbang menggunakan sayapnya, yaitu adalah lebah, lalat, dan lain sebagainya. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan, namun cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya, sehingga cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Sehingga dengan otot-ototnya tersebut, cacing tidak hanya bisa berjalan, tapi juga bisa menembus tanah. Kita lanjutkan anak-anak Ustadz. Bekicot atau siput dan bekicot merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Sedangkan ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Baiklah anak Ustadz, itulah materi kita tentang gerak organ hewan pada hari ini. Semoga anak-anak Ustadz senantiasa rajin dalam belajar walaupun belajar dari rumah.